Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Sancang Bali. Oke teman-teman, dalam perjumpaan kali ini di sini kita akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk masalah media tanam teman-teman ya. Begitu juga untuk pupuk. Nah, di sini nanti kita akan sharingkan beberapa media tanam yang bisa kita pakai untuk bahan programan sancang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama kita akan sharingkan untuk media tanam di lahan grounding seperti ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk media tanam dan pupuk, kalau untuk bahan programan sancang yang kondisinya masih di lahan grounding seperti ini, di sini kita biasanya menggunakan media tanah humus yang sudah bercampur dengan pupuk kandang teman-teman ya. Nah, jadi kita ambil media ini dekat kandang sapi, tetapi di situ untuk medianya sudah mengalami proses pelapukan teman-teman ya. Jadi sudah gembur. Jadi di sini kombinasinya antara pupuk yang sudah lapuk bercampur dengan pupuk yang masih agak baru teman-teman ya. Jadi masih agak baru itu kondisinya sudah kering teman-teman ya, dan sudah melalui proses pengeringan dengan stabil. Nah, jadi media yang kita gunakan di sini kalau untuk programan yang kondisinya seperti ini, yang sudah sedikit melalui tahapan gerak dasar seperti gerak dasar di bagian perakaran maupun di terusan cabang, kita aplikasikan setiap 3 atau 4 bulan sekali teman-teman ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, pertama-tama kita bongkar dulu media di bagian bawah teman-teman ya, asalkan perakarannya ini tidak ada yang terpotong dulu teman-teman ya. Kita bongkar dulu, kita keluarkan, dan kita ganti dengan media seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan praktekkan secara langsung untuk proses pengaplikasiannya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita masukkan secara langsung saja teman-teman ya. Nah, kita posisikan paling bawah teman-teman. Jadi kalau kita ganti medianya seperti ini, otomatis nanti perkembangannya juga akan sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi ini meskipun kondisinya di lahan ground, tetap kita perlakukan seperti kondisi di pot teman-teman ya. Asalkan cara programnya seperti ini teman-teman ya, agak tinggi. Nah, oke teman-teman, jadi untuk cara pengaplikasian media atau pupuknya hanya seperti ini saja teman-teman. Nah, di sini di bagian atas nanti kita tinggal menimbun dengan sisa-sisa media lama yang sudah kita keluarkan sebelumnya teman-teman ya. Nah, untuk hasil perkembangannya nanti di akhir video nanti kita akan liputkan teman-teman ya. Nah, jadi untuk media di lahan grounding atau yang kondisinya masih seperti ini sudah kita praktekkan. Nah, sekarang untuk media kalau di
di dalam kondisi pot atau di kondisi pot training, kita juga akan praktekkan untuk cara membuat medianya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan sharingkan bagaimana cara membuat media ketika bahan sancang itu baru kita pindahkan ataupun baru kita reporting teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu media dasarnya teman-teman ya. Nah, media dasar itu nanti kita posisikan paling bawah atau di pertengahan pot seperti ini. Nah, untuk media dasar kita bisa memakai media seperti sekam yang sudah lapuk ataupun sekam yang belum begitu lapuk teman-teman ya. Yang penting tidak sekam bakar saja teman-teman ya. Nah, sekam bakar, dan yang kedua kita sediakan pupuk kandang yang sudah kita ayak teman-teman ya, atau kita saring, kita cari halus-halusnya saja. Dan yang ketiga kita carikan media tanah humus teman-teman ya, seperti tanah humus daun-daunan ataupun tanah humus yang berada di bawah pohon bambu teman-teman ya. Nah, untuk pasir kali juga boleh teman-teman ya. Nah, untuk perbandingan di situ antara media dan pupuk 3:1 teman-teman ya. Nah, anggap satu cepuk ini media tanah humusnya atau 1,5, dan 1,5-nya sekam yang sudah agak lapuk atau kering ini teman-teman ya. Nah, habis itu baru kita beri pupuk 1 cepuk ini teman-teman ya, yang sudah kita saring dan kita campurkan seperti ini. Nah, di sini dia akan sangat poros sekali. Dan tidak lupa kita beri insek media seperti ini teman-teman ya, atau puradan. Kita mix atau kita campurkan. Nah, untuk media dasarnya seperti ini. Nah, untuk media di bagian atas kita pakai media yang agak sejuk teman-teman ya, seperti tanah humus di bawah pohon bambu dan serabut kokopit teman-teman ya. Kita carikan serabut kokopit atau serabut kelapa itu yang sudah diproses atau dihaluskan, tetapi kita rendam dulu teman-teman ya untuk kokopitnya itu, dan kita buang sataninnya dulu sedikit atau kita peras, baru kita campurkan di sini teman-teman ya. Untuk campuran 1:1 saja teman-teman ya kalau untuk media paling atas ini. Dan di sini kita tidak boleh mencampurnya dengan pupuk teman-teman ya, karena nanti ketika kita memindahkan bahan yang baru kita angkat atau kita mau program bahan cangkokan ataupun setekan biar tidak busuk teman-teman ya. Nah, cara pengaplikasian atau cara menggunakannya, nah di sini kita kebetulan ada satu bahan programan sancang teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih berukuran bogel, dan ini baru kita angkat tadi pagi teman-teman ya. Nah, untuk cara menggunakan pupuknya, pertama-tama kita masukkan dulu pupuk yang sudah bercampur media tanah humus dan sekam. Nah, seperti ini kita taruh dulu paling bawah, tetapi kita basahi dulu teman-teman ya. Nah, kalau sudah basah baru kita beri pupuk yang paling atas teman-teman ya, seperti ini. Ini adalah pupuk yang tidak bercampur, ini adalah media yang tidak bercampur pupuk teman-teman ya. Mohon maaf dari tadi
salah salah mengucapkan teman-teman ya. Nah, ini adalah media yang tidak bercampur pupuk untuk di bagian atas. Nah, kita coba dulu beri segini. Baru kita tanam seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sebentar saya reposisikan dulu. Nah, di sini kita atur sedikit akarnya teman-teman ya, agar tidak menghilang saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau perakaran sudah keliling seperti ini kalau di sini kita biasanya tidak menggunakan alas lagi teman-teman ya. Kalau sudah kita naikkan pot, boleh sebenarnya kita pakai teman-teman ya, tidak masalah kalau kita masih menggunakan alas. Nah, di atasnya kita beri media yang tidak bercampur pupuk seperti ini. Nah, oke teman-teman, kalau seumpama kita memindahkan bahan programan sancang seperti ini di musim kemarau, kita bisa memberi media kokopet di bagian paling atas teman-teman ya, seperti ini, agar nanti kondisi kelembaban di bagian bonggol atau di perakarannya itu tetap stabil teman-teman ya, agar tetap lembab. Nah, ini kalau di musim kemarau teman-teman ya. Nah, seperti ini. Yang penting sudah terisi di bagian atas akar atau di bagian bonggolnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk cara membuat media kalau kita memindahkan bahan programan sancang atau kita melakukan proses reporting, kita gunakan media yang agak sejuk teman-teman ya, seperti sekam yang sudah agak lapuk ataupun sudah kering, dan kokopit dan tanah humus teman-teman ya. Nah, untuk pupuk kita kondisikan paling bawah atau setengah pot, agar nanti pertumbuhan pohonnya tidak terganggu teman-teman ya, atau bersifat panas. Jadi di bagian atasnya ini kita kondisinya biar tetap sejuk teman-teman ya, dan lembab. Di situ dia lembab, tapi airnya itu tidak menggenang teman-teman ya. Nah, untuk hasil perkembangannya nanti di sini juga nanti kita akan liputkan di akhir video. Nah, kalau untuk media proses tanam cangkokan, medianya juga sama seperti ini teman-teman ya. Begitu kita melakukan proses panen cangkok, kita gunakan media seperti ini saja teman-teman ya. Jadi nanti di situ juga pertumbuhannya juga akan sama teman-teman ya, karena di sini kan kita masih dalam program proses penyuburan teman-teman ya, atau proses pembentukan gerak dasar.
Nah, nanti kalau media untuk di pot akhir atau di pot ceper itu baru di situ nanti agak sedikit berbeda teman-teman ya. Bisa juga kita pakai media seperti ini, tetapi harus kita stabilkan dulu teman-teman ya, seperti proses pengayaan, atau kita cari yang halus-halusnya saja, dan campurannya juga kita sesuaikan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita akan tunggu dulu perkembangannya. Nanti kita akan tunjukkan hasilnya di akhir video teman-teman ya.